Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pengajian mingguan kita, yang mana pada kesempatan kali ini giliran kita melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Abidin wa Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana nafi' bi ulumi wa bi asrar fi darin amin, terkait pembahasan fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, di mana pembahasan kita sekarang masuk ke pembahasan tentang sebagian dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di saat kita hendak melaksanakan sholat jamaah. Ya, sebagian sudah disebutkan dan sebagian lainnya nanti akan dilengkapi. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang al-imamah, siapa yang berhak menjadi imam, dan syarat jadi imam sudah berlalu. Antaranya harus fasih, nggak boleh cadel dalam huruf-huruf tertentu yang bisa merubah arti dari mana surat Al-Fatihah. Sudah dibahas ya, kesuciannya dan juga siapa-siapa yang diprioritaskan menjadi imam, orang yang ahli di bidang fikih, bab sholat diutamakan ya. Juga diantaranya orang yang sudah tua ya, dan banyak lagi. Terutama yang paling terdepan adalah pemangku wilayah tersebut. Ya, juga imam ratib juga terdepan. Sudah dibahas itu bagaimana kalau ada kesetaraan di antara dua orang yang masing-masing memiliki kelayakan untuk menjadi imam, yang mana yang harus diprioritaskan, sudah dibahas. Nah, sekarang kita bahas sebagian dari persyaratan sahnya bermakmum atau berimam, artinya atau menjalankan sholat secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana al-ulum bi asrar fi darin amin, ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna wa ankum faslun yudhkaru fihi ba'du shurut al-iktida la yataqaddamu ala imamihi fil mawqif فإن تقدم بطلت في الجديد ولا تضر مساواته ويندب تخلفه قليلا والاعتبار بالعقل ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح وكذا لو وقف في الكعبة واختلفت جهاتهما جهتاهما ويقف الذكر عن يمينه فإن حضر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه وكذا امرأة أو نسوة ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء وتقف إمامتهن وسطهن ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف إن وجد سعة وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور ويشترط إلى آخر ما سنقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitabnya Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin, semoga Allah liputi senantiasa beliau dengan rahmatnya, dan Allah berikan kita manfaat melalui ilmu dan rahasia Allah yang Allah berikan kepada beliau, baik kita rasakan manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Sampai kepada apa yang beliau tulis dalam kitabnya ini dengan bunyi faslun yudhkaru fihi ba'du syurutil iktida.
Fasal berikutnya adalah fasal yang disebutkan di dalamnya sebahagian dari syarat-syarat menjadi makmum, ya, atau syarat-syarat didirikannya sholat berjamaah supaya sah. Pertama yang perlu diperhatikan, la yataqaddamu ala imami fil mauqif. Jangan makmum berposisi berposisi di depan imam atau melebihi imam dari segi tempat. Si makmum syarat sahnya iktidak, kalau dia mau jadi makmum kepada imam, dia nggak boleh mendahului imam dari segi tempat berdirinya. Fa in taqaddama batalat fil jadi. Apabila maju aja di pertengahan, ya, lagi sholat berdua, nanti sebenarnya diketahui sholat berdua harus dekat, dan tetap mundur. Ya, pas lagi sholat sujud, ruku, sujud, pas bangun lagi tetap posisinya ada di depan imam sedikit misalkan, batal untuk sholat. Makanya mesti hati-hati. Ya, fil jadid dalam madhab dalam madhab Imam Syafi'i yang jadid, yang disusun di Mesir. Ya, wala tadurru musawatuhu, tidak bermasalah kalau dirinya sejajar dengan imam, walaupun makruh. Nanti akan dibahas. Ini yang saya baca matanya dulu. Wa yundabu takhallufu qalilan, dan sunnah dia mundur sedikit kalau dia berdua, mundur sedikit, ya, wal i'tibar bil aqib, dan patokannya adalah tumit. Nah, pertama disebutkan la yataqaddam ala imam fil mauqif. Jadi makmum enggak boleh mendahului imam dari sisi berdirinya. Ya, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk si imamnya ataupun dalam keadaan berbaring miring. Ya. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya amal di masa Nabi dan di masa Khulafaur Rasyidin tidak sampai riwayat kepada kita ada makmum yang mendahului Nabi dan mendahului Khulafaur Rasyidin. Lam yunqal an ahadin minhum dzalik. Ya, li'anna al-muqtadina bin nabi wa bil khulafa'ir rasyidin lam yunqal an ahadin minhum dzalik. Istilahnya yang menjadi makmum Nabi, yang menjadi makmum Khulafaur Rasyidin, makmum Sayyidina Abu Bakar di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar, di masa khilafah Sayyidina Umar, di masa khilafah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tidak sampai riwayat yang menerangkan, menggambarkan bahwa pernah terjadi makmum itu berdiri mendahului imam. Itu dalil fi'liyahnya. Dan dalil qauliyahnya yaitu ucapan baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Tidak dijadikan sholat itu ada imamnya kecuali tujuannya supaya imam itu diikuti. Ya. Wal i'timam al-ittiba. Yang dimaksud al-i'timam di sini maksudnya ittiba, ngikutin imam. Wal mutaqaddim ghairu tabi'. Nah, orang yang lebih dulu jalannya, posisinya itu nggak bisa disebut sebagai pengikut. Nah, makmum pengikutnya imam. Nah, di antara gambaran pengikut harus ada di belakang yang diikuti. Itu fikihnya. Fikih itu artinya pemahaman. Jadi nas ini difahami seperti itu. Iya. Walaupun nanti ujung-ujungnya ada khilaf, tapi nggak disebutkan al-mu'tamad enggak. Itu kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kan pekarangan Masjid Nabawi itu mengelilingi masjid itu, termasuk yang ada di depan imam. Masjid Nabawi itu paling depan imam. Setelah imam tuh masih ada pekarangan lebar, ada payung-payungnya, ada hotel-hotel. Nah itu
Kalau orang yang di luar masjid, di sisi kanan masjid Nabawi, nggak boleh sembarangan dia asal berdiri. Dia mesti tahu garis di mana. Dan itu ditandain, ada tandanya. Ilahuna sampai sini makmum, batas makmum. Pernah saya lagi umroh bawa jamaah di sana, pas lagi bulan Ramadan, lagi penuh-penuhnya. Nah, orang-orang ada di hotelnya, ada di hadapan kiblat. Itu kalau misalkan azan maghrib, kan pada keluar tuh dari arah kiblat, mestinya mereka tuh nyamperin, harus ada di tembok, di belakang tembok terakhir dari masjid dong, ya kan? Tapi belum sampai situ mereka udah berbaris. Pertama anda lihat, oh ini ngaco. Tapi anda lihat beberapa tugas malah membuat saf, buat ada di depan imam. Pas saya cari-cari ternyata memang ada pendapat kalau lagi darurat. Ya. Bahkan Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Mahdhar, kakaknya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, sahibul usul yang ada di Hadramut, pernah kejadian di masjid di ziarah Nabi Dawud. Saat itu lagi sedang rame-rame, orang sholat udah ngantin kayak ada fikih udah. Bahkan ada di antara mereka yang karena berjauhan sama imam, posisinya kalau dilihat-lihat mendahului imam. Terus dia fatwain, udah nggak apa-apa, ambil pendapat yang membolehkan darurat. Jadi intinya kalau mau fikih, kalau mau dikorek-korek, ditelusurin, ya pasti ada pendapatnya. Namanya juga memahami dalil, iya kan? Tapi tetap kita harus ngikutin yang pertama, kecuali perkaranya darurat lain urusan. Ya. Nah, jadi itu alasan dalam mazhab Imam Syafi'i kenapa makmum wajib dan menjadi syarat sahnya iktidak, makmum itu harus berdiri di belakang imam. Ya, berdiri di belakang imam. Dalilnya nggak ada riwayat sampai kepada kita makmum-makmum di zaman Nabi dan di zaman Khulafaur Rasyidin mereka mendahului posisi berdirinya Nabi dan Khulafa. Dan Nabi juga sendiri kan ngomong, "Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi." Tidak dijadikan imam kecuali tujuannya supaya diikutin. Nah, pengikut nggak mungkin ada di depan yang diikuti. Fa in taqaddama, konsekuensinya. Fa in taqaddama, tapi kalau posisinya di depan, fi atna sholati, di tengah-tengah sholat misalkan. Kalau dari awal sholat, ya nggak sah imam makmumnya, sholatnya berjalan. Misalkan anda mau jadi makmum, ada di depan imam sholat, masing-masing sholatnya nggak sah makmumnya. Tapi kalau di tengah-tengah, toto mendadak maju, batal sholatnya. Bukan keterikatan hubungan antara imam dan makmumnya yang batal, tapi sholatnya batal, sholatnya si imam. Batalat fil jadid al-adhar, dalam madhab Syafi'i yang jadid. Iya, itu kalau fi athna'i sholat. Kalau di saat awal pertama sholat lagi taharrum, kayak tadi yang tadi saya sebut, Allahu Akbar, tidak tan'aqid, lam tan'aqid sholat, sholatnya yang nggak artinya nggak sah berjalan tuh sholatnya, harus diulang lagi taharrumnya. Ya. Kata-kata yang sama halnya seperti mendahului imam dari segi penyebutan takbiratul ihram. Ya. Imam Allah belum nyebut bar, si makmum udah Allah Akbar. Hati-hati itu banyak tuh seperti itu. Tatkala makmum imam Allahu Akbar, harus kita Allahu Akbar. Kadang-kadang kan ada imam yang was-was nih, takbirnya agak banyak, Allahu Akbar.
Ini belum bar kita belum ikut Allah, nah, itu nggak sah. Tidak sah. Makanya mesti sampai bar. Enggak, sholatnya lantan akid. Ihramnya enggak lantan akid. Harus ulang lagi ihram. Iya. Ini pandangan ini ya, perkara orang nggak tahu. Terus gimana itu sholat-sholat yang lalu? Lihat ada pendapat lain yang mendukung itu enggak? Gitu. Kalau ada pendapat lain yang mendukung itu, ya dianggap sah sholatnya. Karena ada kaidah al-ami la madhabalah. Orang yang awam dia nggak punya mazhab khusus. Selagi dia melakukan satu tindakan dan ternyata ditopang oleh sebagian pendapat yang mu'tabar, maka sah sholatnya. Ya, sah perlakuannya. Tapi dia beresiko. Orang awam beresiko. Kalau kebetulan ada yang nopang pendapat lain, kalau nggak ada satupun madhab ataupun satu pendapat mu'tabar yang nopang, dia bisa nggak sah sholatnya. Iya. Nah, adapun di madhab Qadim nggak batal, tapi makruh. Makruh kalau makmum posisinya ada di depan, agak ngedepan ke imam. Makruh itu yufawwid fadilatul jamaah, menghilangkan fadilah jamaah. Walaupun jamaahnya sah, tapi nggak ada artinya, sama aja dia kayak sholat sendiri. Nilai pahalanya sama seperti dia sholat sendiri. Nah, dikecualikan dalam permasalahan ini kalau sholat syiddatul khauf, sholat perang, sholat dalam keadaan perang, syiddatul khauf. Kalau sholat khauf itu ada bab khusus bagaimana melaksanakan sholat di saat peperangan. Tapi peperangannya belum ada benturan. Artinya ada di lapangan, si musuh lagi berkemah di sono, kita lagi berkemah di sini. Nah, di sini sholatnya ada sholat khusus. Ya, misalkan shaf yang pertama ikut bareng sama imam, shaf yang kedua tetap berdiri megang senjata, selesai ini bergantian, ada pembahasannya nanti. Nah, tapi kalau misalkan udah berkecamuk perang itu, nah ini udah bebas. Sholatnya pakai isyarat, pakai mulut aja. Hatta imam ternyata kita ada di depan imam, nah itu nggak ada itu. Ya, itu namanya sholat syiddatul khauf, nggak berlaku syarat ini. Ya. Nah, sekarang dalam mazhab jadid ini kalau misalkan ragu, gue tadi posisi gue depan imam apakah gak ya, ragu, kan banyak tuh kejadian begitu, ragu. Syakka hal huwa mutaqaddim atau mutaakhir, seperti dalam kegelapan, ya sah sholatnya karena al asal ada musyrik, karena hukum asalnya tidak ada yang perkara yang merusak sholat, ya. Anggap nggak ada gitu yang namanya keraguan. Tapi ada ulama yang bilang begini, kalau ini orang datangnya dari depan imam maka nggak sah, tapi kalau ini orang datangnya dari belakang imam sah, karena al asal, hukum asal yang datang dari depan imam berarti lebih posisinya kemungkinan banyak ada di depan ini. Tapi kalau yang datang dari belakang imam, hukum asalnya ada di belakang imam. Tapi yang muktamad enggak. Kalau ragu, ya kita ragu tetap sah. Nah, tapi kalau sejajar, wala tadurru muwasatu, tidak bermasalah dari segi keabsahan sholat berjamaahnya. Iya. Iya. Tapi makruh yang bisa menggugurkan pahala berjamaah.
Jadi orang sholat sendiri sama orang sholat berjamaah sama imam tapi sejajar, maka nilainya sama. Tapi nilai dalam mazhab lain, terutama mazhab saudara kita ini yang lain nih, kalau kita sholat di masjid musola Imam Syafi'i itu, kalau sholat sendiri berdua sejajar, imam sama makmum sejajar, ya, imam sama makmum sejajar. Ya. Jadi cuman harus di kanan kalau kata mereka, harus di kanan. Kalau di kiri jadi batal. Nah, tanda imam kalau sejajar di mana? Yang mana yang imam, yang mana yang makmum? Kalau mereka ngejawab yang di kanan itu yang makmum, yang di kiri yang di imam. Itu madhab lain. Kalau kita harus di mundur dikit. Wa yundabu takhallufu ilmu qalilan in kana dzakaran ghayra ain. Ya, sunnah mundur si makmum sedikit saja kalau dia berdua, jangan banyak, sedikit. Wal i'tibar fit taqaddum wa ghairi lil qa'im bil qadam bil aqib. Nah, patokan maju sejajar atau enggak lebih maju atau enggak lebih mundur, ya itu patokannya adalah tumit buat yang sholat berdiri. Ya, tumit. Walaupun kalau tumitnya sama sejajar, tapi yang satu kakinya lebih panjang, dia punya ujung jari jemarinya lebih terdepan ketimbang imam, tapi tumitnya sejajar, enggak masalah. Yang penting patokan tumit. Makanya kita kadang-kadang dulu kalau kita sholat mau sejajar nih antara makmum dengan sesama makmum, kita samain kelingking sama kelingking. Nah itu salah. Sebenarnya kita mesti sejajarin tumit sama tumit. Jadi dari belakang tuh punggung tuh semua rata. Tapi kalau kelingking sama kelingking ketemu, kaki kan macam-macam, ada yang ukurannya sekian, ada yang ukurannya sekian, nanti kelihatannya malah nggak sejajar. Nah kalau misalkan orang yang duduk, patokannya apa ya? Bokong. Jadi kalau kita makmum sama imam yang duduk, nah tumit kita harus lebih mundur ketimbang bokongnya si imam. Nah kalau fil muttaja' jamba nih. Kalau orang yang sholatnya berbaring, al-ibrah patokannya adalah sisi tubuhnya, sisi bahu tubuhnya. Nah yang celentang patokannya apa? Kepala. Ya. Udah. Paham sampai sini? Ada yang nanya masalah makmum, posisi makmum. Ntar dulu, ini baru yang makmum antara makmum satu dan imam satu. Ya, afdolnya di kanan, nanti akan dibahas. Pas lagi ada lebih dari satu. Nah sekarang kalau misalkan imam sama makmum ada di Ka'bah, di depan Ka'bah langsung. Kan Ka'bah begitu, muter.
Wa yastadiruna fil Masjidil Haram haul Ka'bah. Dan imam dan makmum posisinya mengelilingi Ka'bah. Wala yadhurru kaunu aqraba ila al-Ka'bah fi ghairi jihatil imam fil ashar. Makmum kalau sisi arah ngadepnya ke Ka'bah berbeda dengan imam, makmum nggak masalah lebih ke depan, lebih dekat kepada Ka'bah ketimbang imam. Paham nggak gambarannya? Jadi Ka'bah kan punya 4 sisi. Setiap sisinya tuh hasilnya begini tuh, kayak segitiga gitu. Nah, masing-masing sisi punya hukum sendiri. Andai kan imam sholat di sisi yang ada pintunya, kita ada di sisi yang ada Hijr Ismailnya misalkan, atau enggak di sisi belakangnya, ya, yang ada rukun Yamaninya tuh sono. Nah, kita lebih dekat kepada Ka'bah ketimbang imam. Berarti kan kita lebih maju daripada imam. Itu boleh, selagi ngadepnya ke Ka'bah berbeda sisi sama imam. Kecuali kita ada di sisi penghadapan Ka'bah yang di situ ada imam, kita nggak boleh. Makanya sekarang kalau antum lihat, insyaallah diberi kesempatan di sana. Kalau lagi kadang-kadang kalau lagi panas tuh imam sholatnya di belakang, pas bangunan. Berarti yang sisi Ka'bah yang di depan imam itu harus kosong semuanya melompong. Nah, yang sisanya itu full sampai ke dekat Ka'bah. Gitu. Ya. Jadi wala yadhurru kaunu aqraba ila al-Ka'bah fi ghairi jihatil imam fil ashah. Tidak bermasalah si makmum lebih dekat kepada Ka'bah kalau dia ada di selain sisi yang di situ ada imam. Fil ashah, menurut pendapat yang ashah, masih ada khilaf. Wa kadzala waqafa fil Ka'bah wa ikhtalafat jihatahuma. Dan juga kalau keduanya ada di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah nih, sholat di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah kan boleh ke sono, boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini. Yang penting ke arah bangunan Ka'bah itu, ada temboknya. Nah, imam madhab sono, makmum madhab ke sini, main punggung-punggungan. Tapi si makmum bilang saya niat makmum kepada imam, sah sholatnya. Digambarin di sini macam bentuknya, lihat. Bi an kana wajhu ila wajhihi. Kayak makmum sama imam main adep-adepan. Wah, main adep-adepan. Sah. Au dhahrihi ila dhahrihi, atau main belakang-belakangan. Au dhahrihi ila jambi, atau imamnya ke sono, makmumnya ngarah ke sisi samping imam. Awajhi ila jambi, ya, semuanya nggak apa-apa, kecuali kalau si makmum ngadep ke tembok yang di situ imam ngadep, nggak boleh mendahului imam. Kecuali kalau arah tembok yang di sholat ini beda. Kalau arah tembok yang diadepinnya itu sama, harus ada di belakang imam. Nah sekarang nih, wa yaqifu dzakara an yaminihi. Berdiri makmum yang laki. Kalau perempuan nggak boleh nempel di sebelah kanan. Imam mau ke imam, tetap di belakang posisinya. Tapi kalau laki, walaupun anak kecil, selagi nggak hadir selain dia, itu berdiri di sisi kanan imam. Dalilnya dari Ibn Abbas, gal bintu inda khalati Maimunah, saya pernah nginep ya di rumah bibi saya Maimunah. Faqama Nabi SAW, malam-malam Nabi Muhammad SAW bangun untuk sholat.
Yusalli minal lail. Saya pun juga ikut bangun. Saya berdiri di sebelah kirinya Nabi. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini. Atau Nabi begini nih. Dipegang gitu, dipegang akan anak kecil. Dipegang palanya, diputar, disuruh pindah ke kanan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebetulan dia berdiri di sebelah kirinya imam, dia lupa, terus dia ingat sunnah, dia beralih, tapi dengan gerakan yang tidak banyak. Maksud bergerak sebentar, terus dia kasih jeda, terus bergerak lagi, pindah ke sunnah ya, sunnah. Tapi kalau enggak, ya, kalau enggak juga tetap sah. Tapi khilafus sunnah, khilafus sunnah. Fa in hadara akhar. Nah, kalau tahu-tahu datang orang lain, sedangkan kita sudah ada di posisi kanan imam, ahrama an yasari. Yang baru datang, yang kedua ihram di sebelah kirinya imam. Tsumma yataqaddam al-imam wa yata'akhkharan. Baru kemudian imamnya maju, terus dianya berdua ngerapat, atau mereka berdua yang mundur. Jadi bukan di paskibra doang, posisi maju, jalan kanan kiri, ya. Di sholat juga sebelum ada paskibra, sebelum udah ada gitu. Tapi nggak punya ambil suara, yang suara, ya. Wa huwa afdal. Nah, imam yang mundur apa lebih afdol, apa imamnya yang maju lebih afdol? Kan dua-duanya boleh. Lebih afdol dua imamnya yang mundur. Walau hadara rajulan aw rajulun wa sabi saffakharna. Kalau misalkan datang dua orang laki-laki dewasa atau laki dewasa yang satu anak kecil, dua-duanya mau bermakmum, langsung berdirinya ada di belakang imam. Wa kadza mar'atun aw niswa, begitu juga perempuan atau perempuan banyak datang diri langsung di belakang imam. Wa kadza mar'atun, walaupun satu perempuan, kalau salah satu laki kan di samping kanan, kalau satu perempuan sama banyak perempuan di belakang imam. Wa yaqifu khalfahu ar-rijal, di belakang imam berdiri kaum laki-laki. Tsumma sibyan, kemudian baru anak-anak kecil. Tsumma nisa, kemudian anak-anak baru perempuan. Jadi kalau ada anak kecil ada posisi di depan, kita bawa anak, bayinya biar di belakang. Itu sunnahnya begitu. Kecuali dia nggak bisa diatur, lain urusan. Iya. Wa yaqifu imamatuhunna wastahunna. Nah, khusus buat perempuan, ya. Imam perempuan di kaum perempuan. Nah, itu berdirinya di tengah-tengah para makmum di depan, cuman ketutup, enggak di depan. Bahkan wataqifu imamatuhunna nadban wastahunna biskunil bismusin. Disebut dalika ma'an fi'il Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anha. Wa amma idza ammahunna ghairul mar'ah min rajulin fa innahu yataqaddam 'alayna. Ya. Ya, kalau perempuan sunnahnya, walaupun tetap sah dia apabila di depan, sunnahnya perempuan tuh sejajar dengan soft yang terdepan, selebihnya di belakang. Cuman dia posisinya ada di tengah. Karena gaya seperti ini lebih tertutup, lebih menutupi satu dengan yang
yang lain. Wa yukrahu wuquful ma'mum fardan. Makruh makmum laki-laki berdiri sendiri di shaf. Ini imam. Shaf pertama full. Shaf kedua sendiri. Makruh dia. Makanya nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bahas apa yang dia harus lakukan supaya enggak makruh. Dia tarik salah satu makmum yang ada di shaf pertama dengan persyaratannya nanti, gitu tuh. Bukan nepak ya. Ada yang orang membahas nanti kan salah satu syaratnya ihram dulu baru takbiratul ihram dulu baru narik. Beda perkara nepak. Maksudnya nepak ngasih tahu bahwa aku mau makmum narik. Itu sebenarnya nggak ada kajian di dalam fikih. Nggak pakai nepak juga sah menjadi makmum kepada imam tanpa harus nepak. Jadi kita sangka kalau mau jadi makmum sama si imam syarat sahnya harus nepak imam. Enggak, itu nggak syarat. Iya, nggak syarat. Itu cuma ngasih tahu imam aja, kesannya ngasih tahu si imam bahwa gue mau makmum. Lo niat deh sekarang imaman supaya anak sah dan anak dapat fadilah jamaah, imam juga dapat fadilah jamaah. Karena bisa jadi begini, imam diikuti sama makmum dengan makmum niat makmuman, si imam nggak niat makmuman, nggak niat imaman, sah jamaahnya, tapi si imam nggak dapat apa? Nggak dapat pahala menjadi imam. Makanya kadang-kadang kita ngasih tahu. Tapi kalau yang udah ngerti imam nggak pasti ditepak. Wah, ada yang ngikutin anak, berarti niat dalam hati ingin menjadi imam sekarang, saat ini, itu saat. Ya, jadi pembahasan berikutnya insya Allah terkhusus masalah bagaimana supaya imam yang sendirian di shaf itu nggak kena hukum makruh, apa yang harus dia lakukan insya Allah kesempatan berikutnya. Demikian apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diterima sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Orang yang diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya dan diterima sholatnya. Ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.